kamu Hai siapa? guys, jumpa lagi bareng gua di sini. Kali ini gua akan menceritakan alur sebuah kisah tentang kepala desa yang koruptor, Saya ini orang sehingga kaya, mereka tapi pun saya rela dan bingung berani melakukan kalau sumpah Bapak pocong memakai dan dana apa yang bantuan terjadi desa untuk selanjutnya. kepentingan. Tuh, Kisah silakan. ini dikutip dari kanal Masih YouTube-nya banyak kok Rizky Play. sembakonya. Nah, untuk kisah selanjutnya, kita simak Ya, videonya. Check it ya. out. Kisah ini diawali oleh seorang kepala desa yang diduga menggunakan dana bantuan desa untuk kepentingan pribadinya. Kamu pikir kamu Dikiranya siapa? hasil curang itu akan mulus dan tak akan ada yang Kamu mengetahuinya. nuduh saya Tapi di korupsi luar keuangan dugaan, desa. salah seorang yang bernama Samidi Saya pun ini orang mengetahui kaya. kalau Pak Kades itu Orang telah tua saya juga melakukan kaya raya, korupsi tahu? bantuan dana desa. Tapi saya punya bukti kalau Bapak memakai dana bantuan desa untuk kepentingan Bapak sendiri. Bukti? Hahaha. Siapa yang akan percaya sama kamu? Kamu itu siapa? Kamu bukan siapa-siapa. Dasar orang miskin. Awalnya tahu Pak Kades diri. pun tertawa karena dituding Lihat telah saja. melakukan korupsi. Besok saya Bahkan akan Pak Kades ajak pun warga menghina Pak desa Samidi untuk karena dituding tak melaporkan tahu Bapak diri ke dan KPK. miskin. Pak Samidi pun menimpali kalau dia akan melaporkan bersama warga ke Silakan, KPK, silakan. sebab Pak Kita Samidi lihat mempunyai siapa yang akan bukti-bukti percaya yang sama kuat kamu. perihal korupsi tersebut. Wah, bisa gawat ini. Kalau sampai para warga percaya dengan omongan Pak Samidi. Pak Kades pun bingung dalam hal ini. Akhirnya Pak Kades pun mempunyai ide untuk membagi-bagikan sembako ke semua warga setempat, agar supaya tidak curiga dan tidak mempercayai tuduhan apa yang dituduhkan oleh Pak Samidi kepada dirinya. Percaya sama Pak Samidi. Wah, udah bagus nih. Sore itu kepala desa mengumpulkan warga untuk membagi-bagikan bingkisan Ayo, sembako. ayo, silakan. Masih banyak kok sembakonya. Ayo, ayo. Semuanya kebagian kok. Mungkin dengan strategi ini para warga tidak akan percayai Pak Samidi. Pujian wargalah yang ia dapat. Terima kasih ya, Pak ya. Pak Kades pun membanting dalam dirinya. Mungkin dengan cara ini bebas dari tuduhan-tuduhan apa yang dituduhkan Pak Samidi kepada dirinya. Saya dengan Pak Samidi. Di luar dugaan, Pak Samidi muncul secara tiba-tiba dan memberitahukan kepada warga kalau sembako itu dibeli dari uang haram, yaitu dengan hasil korupsi. Bagikan itu dibeli dengan uang haram, uang hasil korupsi. Warga pun kaget dan tak percaya, sebab menurut mereka Pak Kades itu orang yang baik. Masa sih lo? Sial, Pak Samidi datang lagi. Bisa kacau semuanya ini. Saya mesti gimana ya? Setelah membatin, akhirnya Pak Kades pun menenangkan kepada para warganya. Mungkin ini hanyalah kesalahpahaman aja, dan Pak Samidi tak bermaksud untuk fitnahnya, ungkap Pak Kades dengan santuinya. Fitnah saya, tenang. Fitnah? Anjir, Pak Samidi pun terkejut karena disangka memfitnahnya. Berhubung Pak Samidi tak bisa membuktikan, akhirnya Pak Samidi pun menantang Pak Kades untuk melakukan sumpah pocong. Siapa yang akan kena aja bila berbohong? Aku tantang kamu untuk melakukan sumpah pocong. Kalau ternyata aku yang memfitnah kamu, biarlah aku terkena azab. Karena Pak Kades tidak percaya dengan sumpah pocong itu, akhirnya Pak Kades pun menerima tantangan Pak Samidi. Mungkin dengan cara ini bisa membersihkan kembali namanya. Dalam batin pun Pak Kades demikian. Tunggu dulu. Mungkin ini kesempatan untuk membersihkan namaku. Baiklah. Ku terima tantanganmu. Akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk melakukan sumpah pocong di dalam masjid. Di masjid besok. Malam harinya, Hari gini kok masih percaya sumpah pocong. Aduh, dasar desa. keesokan harinya,
Sesuai yang dijadwalkan, masjid pun penuh berkumpul para warga untuk menyaksikan acara sumpah pocong tersebut. Dan acara pun dimulai, satu persatu peserta sumpah pocong pun disumpah. Kini giliran Pak Kades yang pertama. Saya, Fahmi Yon, bersumpah bahwasanya saya tidak pernah melakukan korupsi. Apabila saya ternyata korupsi, biarlah saya terima azab dari Gusti Allah. Malam pun tiba, apa yang akan terjadi pada Pak Kades? Sekarang aku bisa tidur dengan tenang. Dasar orang-orang bodoh. Mau aja dibohongin. Dalam batinnya, Pak Kades merasa puas apa yang dilakukan di masjid meskipun ia telah berbohong. Kenapa mendadak dingin sekali? Selang beberapa jam kemudian, Pak Kades pun terbangun karena merasakan hawa dingin yang tak biasa. Tiba-tiba muncullah sosok pocong yang sangat menyeramkan di hadapannya. Sontak, Pak Kades pun terkejut dan ketakutan. Tidak, tidak, pergi. Tolong. Saking takutnya, Pak Kades pun langsung keluar rumah dan lari terbirit-birit ke mana arah tujuannya. Tiba-tiba tanpa disadari, tubuhnya pun terpeleset dan tercebur ke kubangan sawah. Karena Pak Kades tak bisa berenang, kontan saja tubuhnya tenggelam dalam kubangan tersebut. Beberapa hari kemudian, tubuh Pak Kades pun ditemukan warga sudah menjadi mayat. Di sekujur tubuhnya pun bengkak dan membiru. Lalat pun menari-nari karena mencium aroma busuk di atas mayat Pak Kades. Mungkin inilah aja bagi orang-orang yang bermain dengan sumpah. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua. Hati-hati dengan sumpah. Dan carilah rezeki yang halal. Oke, terima kasih sudah menonton. Bagi yang belum subscribe, mangga di subscribe. Tunggu alur cerita kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalam.